Kebetulan Pak Ustaz, saya karena terlanjur suami saya nggak ada, saya kan suka ngelawan tuh dulu tuh. Waktu itu saya memang waktu ditinggal suami saya masih cantik, saya tapi karena saya berbakti punya anak, 3 anak Pak Ustaz, saya tidak tergiur untuk kawin lagi sampai saat ini. Seandainya kan saya punya suami, semua rezekinya beliau dikasih ke saya, karena saya sudah tidak bekerja misalnya. Tapi saya punya orang tua nih, tapi orang tua itu menuntut kepada saya terus gitu loh. Ini orang tua suami, orang tua ibu? Orang tua saya, gitu kan. Terus orang tua saya minta sama saya nggak kasih, kan nggak enak ya Pak Ustadz ya. Tapi saya minta izin sama suami, boleh, kata suami boleh. Tapi kadang kalau kita mengasih kan nggak semuanya kita kasih terus kan. Tapi beliau itu minta terus ke saya gitu kan. Saya ingin bertanya, apakah kalau saya tidak mengasihi ke orang tua saya, apakah saya berdosa? Karena orang tua saya suka curhat sama suami saya, "Wih, anakmu ini pelit banget ya punya anak," kan gitu Pak Ustadz. Seandainya seperti itu, saya berdosa nggak Pak Ustadz kalau saya tidak mengasihi ke orang tua yang mereka ingin, yang orang tua inginkan gitu Pak anakku. Oh ya Bunda, Masya Allah. Ibu, di antara ciri istri soleha, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kita lihat istri kita, dia bikin senang kita. Dia dengan senyum, dia selalu senyum, nggak pernah kecut mukanya ya. Dia pakai baju yang wangi, yang bagus. Itu ciri istri soleha. Yang kedua, wa idza ghibta anha, yakni hafizat malak. Kalau kamu pergi, dia bisa jaga duit kamu, harta kamu. Itu ciri istri soleha. Dan ibu, saya melihat istri soleha. Ibu mengelola harta suami dan ibu keluarkan dengan izin suami. Hatta itu ke orang tua ibu. Ingat, ibu tidak ada kewajiban 1% pun kepada orang tua. Kewajiban ibu 100% ke suami. Adapun suami, kewajiban dia masih 100% sama orang tua. Jadi kalau suami ibu mengizinkan ibu memberikan ke orang tua ibu, itu suami soleh, suami the best, demi Allah. Ada suami yang mohon maaf pelit juga sama mertua, ya kan? Yang dipikirin orang tua dia aja. Ya ingat, mertua kita ketika ijab kabul, kita punya orang tua sekarang 4, bukan 2 lagi. Jadi ibu tetap komunikasi terus sama suami, ini gimana nih? Saya bukan pelit, tapi kan saya mengelola harta kamu, saya nggak kerja, ini semua 100% harta kamu. Ibu komunikasi baik lagi sama suami. Kalau memang bisa ditentukan, karena dia orang tua yang melahirkan kita juga, kita harus berbuat kebaikan seperti itu. Ibu bilang, tolong ditetapkan bulannya berapa, 1 juta, 2 juta, tolong sebut dari kamu, angka dari mulut kamu, nanti saya sampaikan ke orang tua saya. Yang saya akan tanyakan, tadi kan di sini ada takwa, artinya kita takut sama Allah. Yang kedua, maafkan kesalahan suami, ya kan? Yang ketiga, suami dilihat yang baiknya, terus jaga kehormatan kita. Kebetulan Pak Ustaz, saya karena terlanjur suami saya nggak ada, saya kan suka ngelawan tuh dulu tuh. Terus yang kedua, kalau saya katanya tidak nikah lagi, saya akan ketemu sama suami saya. Tapi kalau saya nikah lagi, kalau yang seiman katanya ketemu juga. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Yang pertama itu saya suka ngelawan sama suami saya. Tapi kebetulan maaf Pak Ustaz, waktu itu saya memang waktu ditinggal suami saya masih cantik, saya tapi karena saya berbakti punya anak, 3 anak Pak Ustaz, saya tidak tergiur untuk kawin lagi sampai saat ini. Tapi saya bukan lawan kalau dibilangin, maaf Bu, saya kan sholat suka bolong-bolong, kata suami saya gini, kebetulan suami saya kan rajin sama, ya udah nanti mungkin istri saya akan insaf, tapi kebetulan saya sekarang tidak insaf, mohon maaf. Tapi saya yang kelawan gitu, hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Tapi saya juga nggak kawin lagi, apakah saya nanti di surga itu atau saya di neraka ketemu suami saya atau Pak Ustaz? Jawaban Pak Ustaz diucapkan terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa besar itu ukuk, durhaka.
Dosa besar itu durhaka. Kalau kemarin sama orang tua dosanya, sekarang pengalihan nih, bakti yang tadinya orang tua ke suami. Jadi kalau kelawan ke orang tua, ngelawan ke suami, sama hukumnya dengan ibu ngelawan ke orang tua ibu. Jadi dosa besar yang ibu lakukan, taubatan nasuha. Jangan bangga dengan dosa, jangan senang dulu dengan dosa. Namun ibu sudah mengisi insaf, taubat, ibu sekarang ngaji, rajin sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Allah itu dengan kebaikan kita menghapus keburukan kita. Ya, kemudian ibu tadi katakan, saya bisa nggak ketemu lagi sama suami? Maka demi Allah ibu, insya Allah kalau ibu mati dalam keadaan nanti husnul khotimah, ya ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir perkataan hidup ibu, ibu pasti masuk surga. Ini janji, bukan janji dari saya, janji Nabi Muhammad. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja di antara kita yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi ibu komitmen jaga la ilaha illallah dalam keseharian ibu. Tauhid, jangan syirik. Salat 5 waktu jaga, didik anak ibu jadi ahli salat, ahli Quran, orang-orang yang mengamalkan Islam. Ya ibu insya Allah ketemu sama suami. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat, ya, apa janji Allah buat orang-orang yang bertakwa yang masuk surga? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ibu buka tuh ayat 30-an sampai bawah satu lembar. Itu hadiah yang Allah berikan buat penghuni surga. Apapun yang ibu inginkan, ya Allah akan berikan di surga. Makanya target kita sekarang surga dulu, nggak usah macam-macam. Surga dulu, nanti di surga minta apa aja Allah kasih. Ya Allah, saya pengen ketemu lagi sama suami saya. Dikasih sama. Ya, memang ada beberapa fatwa para ulama yang mengatakan kalau kita nikah lagi, kita ketemu sama suami yang terakhir. Ini fatwa saya, tapi belum menemukan dalil Quran dan hadisnya. Namun ya kita berhusnuzon, mungkin para ulama yang berpendapat ini punya dalil. Ya, ibu ketemu dengan suami terakhir, tapi ibu memilih tidak nikah lagi supaya menebus kesalahan ibu, mendidik anak supaya ketemu suami itu. Sekarang umurnya berapa anak? Ibu bener? Ibu umur 71? Kok kayak 17? Ya udah bukan anak yatim lagi. Anak yatim kalau belum balik. Nah, itu bisa nahan supaya nggak mau nikah lagi. Apa yang bisa bikin ibu? Tapi jujur, pernah nggak pacaran PDKT sama cowok? Oh, yang takut ibu apa yang mau deketin? Ibu punya pilihan. Kalau menurut saya bukan berdosa, ibu punya pilihan dan menjaga ibu dari fitnah. Kalau ibu bilang ibu single, kan ada fitnah laki-laki deketin ibu. Ibu menjaga fitnah, itu nggak apa-apa. Ibu hebat, insyaallah. Sama-sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau sekarang saya mau nanya. Saya kan seorang istri yang diselingkuhin. Ya itu sih udah belum lama sih terjadinya. Karena saya udah bosan bertengkar, rumah tangga saya udah 35 tahun. Kelakuannya nggak berubah itu. Susah sholat. Saya kan sama anak saya. Dia supaya gimana bapaknya. Udah cukup. Seorang sinang. Tapi nggak pernah jadi yang baik. Bukan saya menjadi istrinya. Saya lagi kemarin udah tanya ibu gimana, terus saya juga cerai baru setahun ini karena ketahuan dia berselingkuh sama teman lama yang CLBK cinta lama belum kelar. Mak, gimana sama nanya dosa nggak saya gitu, karena saya udah cerai. Ya. Insyaallah. Ya. Ya, tepuk tangan dong. Udah berani menyampaikan isi hati, aspirasi, masya Allah ibu. Ada hadis Nabi SAW, ayyumam ro'atin tolabat min zawjiha tolak min ghairi ba'sin faharamun alaihil jannah. Siapapun perempuan yang minta cerai kepada suami tanpa alasan syar'i, maka dia tidak mencium bau surga atau dia tidak masuk surga. Haram dia masuk surga. Tapi kalau kasus ibu punya alasan syar'i, yaitu sholat. Jadi ibu dibenarkan meminta cerai kepada suami-suami yang
punya akal, punya hati, dia akan menilai, oh istri saya tuntutannya supaya saya sholat, akhirnya dia berubah. Oke, saya sekarang sholat, saya mau berubah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang ibu lakukan? Perintah sholat ini bu, para ulama mengklasifikasikannya ada dua. Nah saya juga mau nanya sama ibu, ada dua. Yang pertama, hukum meninggalkan sholat itu ada dua. Yang pertama, kalau dia malas, para ulama tidak mengkafirkan, belum mengkafirkan. Tapi kalau dia menganggap tidak wajib, tahawunan, wah sholat itu nggak wajib, yang penting gue jadi orang baik. Nah, kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib, demi Allah dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, jadi ukuran baik seseorang hablum minallah, hablum minannas. Sholatnya benar, akhlak sama istri benar. Ya, jadi ibu benar, ibu yang lakukan, ibu menggugat cerai itu bukan sebuah kesalahan dan ibu nggak masuk hadis tadi. Ya. Termasuk KDRT, ibu boleh berhak minta cerai kalau sampai pemukulan, karena kata Rasulullah SAW nggak boleh memukul istri wajah. Kita nggak boleh memukul istri kita wajah. Jadi kalau istri kita lagi bandel, boleh tuh kaki dipukul dikit, dikit aja ya kaki. Saya nyubit istri saya bu, tangan saya yang sakit, karena betis saya kayak tuh. Udah. Ya, jadi boleh kaki, tapi wajah itu ibu boleh berhak minta tolak kalau dipukul wajah. Ya mudah-mudahan ibu dapat jodoh yang soleh. Mau dapat lagi nggak? Saya doain. Ibu pengen nyari lagi? Oh, Masya Allah. Saya doain dapat sahrukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.